Perkenalkan, nama saya Fajar Jiri Dinata Situmorang dengan NIM 620351005. Kelas IKOR B, Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Medan tahun 2020. Di sini saya ingin menjelaskan tentang insulin dalam mata kuliah farmakologi. Baiklah, saya mulai. Insulin adalah hormon yang terbuat oleh organ yang terletak di belakang lambung, yaitu pankreas. Ada daerah khusus di dalam pankreas bernama Pulau Langerhans, atau istilah insulin berasal dari bahasa Latin atau insula yang berarti pulau. Pulau Langerhans terdiri dari berbagai jenis sel yang membuat hormon. Yang paling umum adalah sel beta yang memproduksi insulin. Pankreas melepaskan insulin ke dalam aliran darah sehingga dapat mencapai berbagai bagian tubuh. Insulin memiliki banyak sekali efek, tetapi terutama mengontrol bagaimana tubuh menggunakan karbohidrat yang terdapat di dalam jenis makanan tertentu. Tubuh manusia memecah karbohidrat untuk menghasilkan sejenis gula yang sering kita sebut sebagai namanya adalah glukosa. Glukosa itu sendiri adalah sumber energi utama yang di sel gunakan. Insulin berperan untuk sel-sel otot dan hati, serta lemak atau jaringan adiposa. Agar dapat mengambil glukosa dan menggunakannya sebagai sumber energi, jika tidak ada insulin, sel tubuh tidak bisa menggunakan glukosa sebagai bahan bakar. Glukosa ekstra yang sel tidak gunakan akan berubah dan tersimpan sebagai lemak, sehingga dapat berguna untuk menyediakan energi ketika kadar glukosa terlalu rendah. Selanjutnya akan kita jelaskan adalah hubungan hormon insulin dengan gula darah. Insulin membiarkan glukosa memasuki sel yang berfungsi sebagai energi dan mempertahankan jumlah glukosa di aliran darah dalam tingkat yang normal. Ketika kita mengkonsumsi makanan, usus kita menyerap glukosa ke dalam aliran darah dan meningkatkan kadar glukosa darah. Kenaikan glukosa darah ini menyebabkan pankreas melepaskan insulin sehingga glukosa dapat bergerak di dalam sel dan dapat digunakan di dalam tubuh kita. Saat glukosa bergerak di dalam sel, kadar glukosa di aliran darah menjadi normal dan pelepasan insulin melambat. Protein dalam makanan dan hormon lain yang usus produksi sebagai respons terhadap makanan dan juga merangsang pelepasan insulin itu sendiri. Saat kita sedang stres, hormon yang terlepas seperti adrenalin menghentikan pelepasan insulin. Hal ini menyebabkan kadar glukosa darah lebih tinggi untuk membantu mengatasi peristiwa stres yang tadi. Insulin bekerja sama dengan glukagon, hormon lain yang diproduksi oleh pankreas. Peran insulin dalam hal itu adalah untuk menurunkan kadar gula darah, sedangkan peran glukagon yang tadi adalah untuk meningkatkan kadar gula darah jika turun terlalu sangat rendah. Dengan menggunakan sistem ini, tubuh harus memastikan bahwa kadar glukosa darah tetap dalam batas yang normal atau batas yang sesuai, yang memungkinkan tubuh berfungsi dengan baik dan benar. Apa efeknya jika tubuh kita kekurangan insulin? Dengan tidak adanya insulin, tubuh tidak dapat memanfaatkan glukosa tadi sebagai energi di dalam sel. Akibatnya, glukosa tetap berada dalam aliran darah
dan dapat menyebabkan hiperglikemia maksudnya kronis merupakan karakteristik diabetes mellitus, dan jika tidak diobati berhubungan dengan komplikasi berat seperti kerusakan pada sistem saraf, mata, ginjal, dan sistem ekstremitas tubuh. Dalam kasus yang parah, kekurangan insulin dan berkurangnya kemampuan untuk menggunakan glukosa sebagai sumber energi dapat menyebabkan ketergantungan pada simpanan lemak sebagai salah satunya sumber energi yang tadi yang sudah kita katakan tadi atau yang sudah kita jelaskan tadi. Pemecahan lemak ini dapat melepaskan keton ke dalam aliran darah yang dapat menyebabkan kondisi serius yang bernama ketoasidosis. Apa sih efeknya jika tubuh kelebihan insulin? Jika seseorang secara tidak sengaja menyuntikkan lebih banyak insulin daripada yang tubuh butuhkan, sel akan mengambil terlalu banyak glukosa dari darah. Hal ini menyebabkan kadar gula darah akan rendah, yang tidak normal, yaitu yang kita sebut sebagai hipoglikemia. Tubuh bereaksi terhadap hipoglikemia dan melepaskan glukosa yang organ hati simpan dalam upaya untuk mengembalikan kadarnya menjadi normal. Kadar glukosa yang rendah dalam darah bisa membuat seseorang merasa sakit. Tubuh memasang respon atau perlawanan awal terhadap hipoglikemia melalui serangkaian saraf khusus bernama sistem saraf simpatik. Nah, hal ini menyebabkan jantung berdebar, berkeringat, lapar, cemas, gemetar, dan kulit pucat yang biasanya memperingatkan orang tersebut tentang kadar glukosa darah yang rendah, sehingga hal ini dapat mencari pengobatan. Namun, jika kadar glukosa darah awal terlalu rendah dan terus menurun, otot akan terpengaruh juga karena hampir seluruhnya bergantung pada glukosa itu dan digunakan sebagai sumber energi untuk sistemnya agar berfungsi dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan beberapa masalah seperti pusing yang sudah dirasakan, kebingungan, kejang, bahkan koma yang sangat parah untuk pada kasus yang parah. Apa saja fungsi insulin bagi tubuh? Selain pengatur glukosa, insulin juga berperan di area tubuh lainnya. Fungsinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memodifikasi atau merubah aktivitas enzim dan reaksi yang tubuh hasilkan. Kedua, membangun otot setelah sakit atau cedera melalui pengangkutan asam amino ke jaringan yang ada di dalam otot yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan otot dan meningkatkan ukuran dan kekuatan. Ini membantu mengatur penyerapan asam amino, replikasi DNA, dan terakhir adalah sintesis protein. Mengelola sintesis lipid dengan penyerapan ke dalam sel lemak yang diubah menjadi trigliserida. Mengelola pemecahan protein dan lipid karena perubahan sel-sel lemak, penyerapan asam amino dan kalium ke dalam sel yang tidak dapat berlangsung tanpa adanya insulin itu sendiri. Mengatur ekskresi natrium dan volume cairan ke dalam urin, meningkatkan memori dan kemampuan belajar otak, serta atau meningkatkan memori kemampuan pikiran. Beberapa insulin sangat berpengaruh kepada kadar gula. Ingatlah untuk selalu memeriksa secara berkala kadar gula kita. Kita juga memiliki cek kadar gula dari brand Sowell. Alat ini mampu menampung kapasitas 500 memori. Ukuran dan bobotnya yang ringan memudahkan kita membawa alat ini saat berpergian. Hasilnya yang akurat terdapat pada sensor peringatan operasi salah. Bagaimana cara kerja hormon insulin? Setelah makan makanan yang mengandung karbohidrat akan dicerna dan diubah menjadi glukosa. Hal ini menyebabkan peningkatan glukosa dalam darah merupakan tanda bagi pankreas untuk melepaskan hormon ini ke dalam aliran darah. Dalam membantu penyerapan glukosa, insulin akan berperan sebagai kunci
di sel tubuh agar glukosa bisa masuk ke sel tubuh. Sel-sel tersebut kemudian mengubah glukosa itu sendiri menjadi energi bagi di dalam tubuh. Selain mengatur kadar gula darah juga, hormon ini mengatur metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein tadi. Saat kelenjar pankreas tidak dapat memproduksi insulin dalam jumlah cukup, atau saat insulin yang dihasilkan tidak dapat bekerja dengan optimal, akan terjadi penumpukan gula di dalam darah. Kondisi ini meningkatnya resiko terjadi yang kita sebutkan tadi, meningkatkan sejumlah komplikasi pada penderita diabetes seperti penyakit jantung, penyakit ginjal, kerusakan sel saraf, dan stroke yang kita bilang tadi. Insulin dimasukkan dengan cara disuntik agar tidak terjadi penumpukan gula dalam darah. Cara kerja insulin suntik sama dengan insulin alami, yaitu membuat gula dapat diserap oleh sel dan bisa diolah kembali menjadi energi. Peringatan sebelum menggunakan suntik: jangan menggunakan insulin suntik jika kita alergi terhadap obat ini. Jangan mengkonsumsi minum beralkohol. Jangan mengemudi kendaraan atau mengoperasikan alat yang membutuhkan kewaspadaan. Insulin suntik akan diberikan lewat suntikan melalui pembuluh darah atau intravena strip 4 ke dalam otot atau intramuskular skip IM atau di bawah kulit atau subkutan oleh petugas dokter. Berikut ini adalah dosis pemberian insulin. Untuk suntik intramuskular, dosis pada dewasa, dosis suntikan awal adalah 20 unit diikuti dengan 6 unit per jam sampai gula darah turun ke 10 mol per 1 atau di bawah 180 mg per dl. Suntik intravena strip 4 untuk dewasa, dosis diberikan melalui infus dengan dosis awal 6 unit per jam. Dosis digandakan 2 atau 4 kali lipat jika kadar gula darah tidak juga turun. Untuk anak-anak, dosis diberikan melalui infus dengan dosis awal adalah 0,1 unit per kilogram berat badan per jam. Dosis digandakan atau 2 atau 4 kali lipat jika kadar gula tidak juga turun. Untuk suntik subkutan, dosis akan disesuaikan sesuai kebutuhan orang itu. Suntikan dilakukan ke area paha atau lengan atas, bisa juga di bawah atau sekitar perut. Interaksi insulin dengan obat lain, yaitu seperti peningkatan efek penurunan gula darah yang berisiko menyebabkan hipoglikemia jika digunakan dengan obat diabetes atau ACE inhibitor, disopiramid, hibrat, fluoxetine, antidepresan golongan MAOI, pentoxifilin, atau antibiotik sulfonamida. Penurunan efek insulin dalam menurunkan gula darah jika digunakan dengan glukagon, danazol, diuretik, isoniazid, kortikosteroid, hormon tiroid, pil KB, atau antipsikotik antitipikal seperti olanzapine. Peningkatan risiko terjadinya kenaikan berat badan dengan edema perifer jika digunakan dengan pioglitazone atau rosiglitazone. Peningkatan risiko tersamarnya gejala hipoglikemia jika digunakan dengan beta blockers. Penurunan efek sermololin. Yang tadi itu kita adapun efek samping dan bahaya dari insulin, yaitu efek samping yang dapat muncul setelah menggunakan suntik insulin yaitu seperti bengkak, merah, gatal di area penyuntikan. Berat badan kita semakin bertambah setelah melakukan suntik insulin tadi. Juga mengalami konstipasi atau gangguan pencernaan yang membuat seseorang yang disuntik tadi itu melakukan buang air besar dari 3 kali dalam seminggu, kurang dari 3 kali dalam seminggu. Sekianlah video yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan tutur kata atau pengucapan serta pembuatan video ini, serta mulai dari saya berbicara banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.